Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurulina Masful dengan NPM 2021 43501206, perancang aplikasi sistem pakar serta integrator. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana aplikasi ini bekerja, mulai dari proses login, konsultasi gejala, hingga hasil diagnosa dan informasi pencegahannya. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pasien maupun tenaga medis dalam melakukan konsultasi gejala penyakit kronis dan degeneratif. Mari kita simak bersama-sama ya videonya. Langsung saja kita buka Control Panel CMPP, lalu kita klik Start pada menu Apache dan MySQL. Lalu kita akan masuk pada database-nya. Database ini bernama Sistem Pakar CF, berfungsi sebagai penyimpanan data utama untuk aplikasi sistem pakar berbasis sertenti faktor. Database ini mendukung proses konsultasi gejala, perhitungan diagnosis diagnosa penyakit, hingga penyajian informasi pencegahan. Adapun struktur database terdiri dari beberapa kelompok tabel. Ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel user dan hak akses, yaitu di dalamnya ada admin. Nah, admin ini dapat menyimpan akun administrator. Fungsinya itu agar admin bisa login dan mengelola data aplikasi. Lalu kemudian ada pasien. Pasien ini dapat menyimpan akun pasien. Fungsinya mencatat data pasien yang melakukan konsultasi. Lalu ada log aktivitas. Log aktivitas ini dapat menyimpan riwayat aktivitas baik admin maupun pasien. Fungsinya sebagai audit trail, memantau aktivitas pengguna dalam aplikasi. Lalu yang kedua ada tabel data medis, itu di dalamnya ada penyakit. Nah, penyakit ini berisi daftar penyakit yang menjadi objek diagnosa. Lalu ada gejala. Nah, di sini gejala itu berisi daftar gejala yang bisa dipilih oleh pasien. Adapun pengetahuan ini merupakan basis pengetahuan atau knowledge base sistem pakar. Lalu ada pencegahan. Pencegahan ini berisi informasi tips pencegahan dari setiap penyakit. Contohnya untuk hipertensi ya, kayak kurangi garam, olahraga teratur, cek tekanan darah. Lalu tabel yang ketiga ada tabel konsultasi. Nah, konsultasi ini dapat menyimpan hasil konsultasi pasien. Lalu ada detail konsultasi ini, yaitu dapat menyimpan detail gejala yang dipilih oleh satu konsultasi. Fungsinya itu agar sistem tahu nih gejala apa saja yang dipilih pasien beserta tingkat keyakinannya. Lalu yang terakhir ada tabel pengaturan aplikasi, yaitu settings. Settings ini menyimpan data identitas aplikasi ya, seperti ID, website, logo, email, telepon alamat, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke aplikasinya. Ini tampilan utama saat kita masuk pada web yang saya buat, yaitu di sini ada tertulis deteksi dini gangguan kesehatan usia 40+. Diagnosa berbasis sertenti faktor yang memberikan hasil akurat, rekomendasi medis profesional, dan pemantauan kesehatan digital. Itu terdapat dua login pasien dan login admin. Jadi itu pengguna dapat melakukan registrasi sebagai pasien, kemudian kita langsung masuk ke login admin. Di sini saya sudah punya akunnya, sebentar aja saya masukkan. Nah, seperti ini tampilan utama pada menu login admin. Di sini ada dashboard, seperti ini tampilannya. Ini data pasien yang sudah melakukan konsultasi. Nah, lalu di sini ada data penyakit, kelola penyakit. Kelola penyakit ini tuh artinya halaman ini digunakan untuk mengatur daftar penyakit. Di sini ada tombol tambah penyakit, di mana kita bisa menambahkan data penyakit baru ya. Lalu ada tabel daftar penyakit. Tabel ini tuh berisi beberapa kolom. Yang pertama ada nomor urutnya, lalu ada nama penyakit, osteokolosis, degeneratif diskus tulang belakang, katarak, hearing loss, presbial posisi, osteoporosis. Lalu di sini ada tipenya. Tipenya itu kategori penyakit dibagi menjadi dua, ada degeneratif dan kronis. Ini di belakangnya ada kronis. Degeneratif ini adalah penyakit yang muncul akibat proses penuaan atau penurunan fungsi tubuh, misalnya seperti ini ya, osteoporosis. Lalu ada katarak, ya ini katarak ya.
Sedangkan kalau penyakit kronis itu dia itu penyakit jangka panjang yang berkembang perlahan. Nah, contohnya seperti gastritis kronis ya. Lalu di sini ada aksi. Di sini terdapat dua kolom. Kolom yang gambar pensil ini itu untuk mengedit data penyakit. Ya, lalu ini tombol ikon kotak sampah ini untuk menghapus data penyakit. Di sini juga ada ikon search. Kita bisa cari penyakit, nama penyakit ya. Fungsinya tuh ya untuk mencari penyakit tertentu dengan cepat berdasarkan kode atau nama penyakit. Di sini ada show entries. Ini tuh digunakan untuk menentukan berapa banyak data penyakit yang ditampilkan pada halaman utamanya ini. Jadi di sini ada bisa 25 yang ditampilkan seperti ini. Nah, tapi di sini saya gunakan 10 seperti ini. Jadi fungsi halaman ini itu memberikan kemudahan bagi admin untuk mengelola daftar penyakit yang ada dalam sistem pakar. Lalu lanjut kita ke data gejala. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi halaman pengelola gejala ini berfungsi sebagai tempat manajemen data gejala dalam sistem pakar, di mana admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan mencari data gejala. Dan ini tuh nantinya dipakai sebagai bahan dasar untuk menganalisis penyakit pasien dalam proses konsultasi medis. Baik, saya akan jelaskan. Di sini ada kolom kode. Kode ini tuh fungsinya menampilkan urutan data gejala berdasarkan nomor ya. Jadi membantu admin melihat posisi data dengan cepat, terutama saat jumlah data gejala sangat banyak ya, seperti ini. Data gejala yang banyak seperti ini. Lalu di sini ada kolom kode. Nah, kode itu fungsinya menyimpan identitas unik dari setiap gejala. Kode itu biasanya diawali dengan huruf G, singkatan dari gejala, lalu diikuti dengan angka berurutan, misalnya G082. Dengan kode ini, sistem pakar lebih mudah mengenali dan menghubungkan gejala dengan penyakit dalam basis pengetahuan. Lalu di sini ada kolom nama gejala. Nah, di sini sendiri fungsinya menyimpan deskripsi gejala yang dialami pasien. Informasi ini tuh berupa teks yang menjelaskan kondisi nyata, misalnya detak jantung tidak beratur, lalu atau nyeri dada saat aktivitas angina ini ya. Lalu di sini ada kolom aksi. Kolom aksi ini fungsinya menyediakan tombol untuk edit dan hapus. Di sini juga. Nah, ini tampilan basis pengetahuannya. Jadi halaman ini tuh adalah jantung pengetahuan sistem pakar. Di sinilah logika medis disusun dalam bentuk pasangan penyakit, gejala, terus ada bobot MB dan MD-nya. Relasi inilah yang dipakai mesin diferensi saat konsultasi pasien untuk menghitung derajat keyakinan terhadap tiap penyakit. Kolom ini berfungsi untuk menambahkan urutan data aturan yang ada dalam tabel. Lalu penyakit, kolom ini menunjukkan nama penyakit yang menjadi target aturan. Setiap penyakit bisa memiliki lebih dari satu gejala. Nah, contohnya pada tabel atriosklerosis, ya, degenerasi diskus tulang belakang. Lalu di sini ada kolom gejala. Kolom gejala ini tuh berisi spesifikasi yang dihubungkan dengan penyakit. Inilah fakta medis yang digunakan sebagai dasar diagnosa. Lalu ada kolom MB, measure of belief. Ini tuh menyatakan tingkat keyakinan pakar bahwa suatu gejala benar-benar mendukung keberadaan penyakit tertentu. Lalu ada nilai MD atau measure of disbelief. Ini tuh menyatakan tingkat ketidakpercayaan pakar bahwa gejala tersebut berhubungan dengan penyakit. Lalu ada kolom aksi. Aksi ini tuh ini berfungsi sebagai edit dan ini hapus. Bisa tambah basis pengetahuannya, bisa cari yang mungkin ada yang mau kita edit. Nah, ini tampilan kelola pencegahan penyakit ya. Jadi di sini ada contohnya penyakit aterosklerosis. Nah, pencegahannya itu konsumsi makanan sehat, rendah lemak, rutin berolahraga, kendalikan tekanan darah dan kolesterol, berhenti merokok, dan pulas stres dengan baik. Seperti itu ya. Jadi di sini ada penyakit dan ada pencegahannya. Jadi ketika kita melakukan konsultasi lalu kita sistem pakar ini mengeluarkan
pernyataan kita terkena deteksinya terkena penyakit apa, itu langsung muncul deskripsi pencegahan penyakitnya ya, seperti ini banyak nih ini. Lalu ini juga ada kolom aksinya dimana kita bisa mengedit dan menghapus. Kita ke hasil konsultasi. Nah, jadi seperti ini tampilan halaman manajemen konsultasi. Di sini dia menampilkan beberapa tampilan hasil konsultasi dari beberapa pasien ya. Nah, di sini seperti ini. Di sini juga ada tanggal konsultasinya, ada nama pasien, ada hasil diagnosa, dan nah di sini juga ada edit, hapus, dan detailnya seperti itu. Lalu kita ke laporan. Nah, ini tampilan laporannya, ada nama pasien, ada email, tanggal konsultasi, juga hasil diagnosanya. Nah, di sini kita bisa mencetak langsung, bisa diubah dalam bentuk PDF ke Excel dan bisa salin juga. Dan di sini kita coba cetak ya. Nah, ini tampilan pencetakannya seperti ini. Nah, seperti ini tampilan laporannya jika kita ingin cetak. Lalu di sini ada dalam bentuk PDF-nya seperti ini. Nah, ini dalam bentuk PDF-nya. Lalu ada bentuk Excel. Nah, jadi pada bagian laporan ini kita bisa menyimpan datanya sebagai PDF, Excel, maupun langsung dicetak ya. Nah, jadi seperti ini tampilan halaman statistik sistem. Ada total pasien, total konsultasi, dan jenis penyakitnya. Nah, seperti ini seperti ini ya. Ada diagramnya. Lalu ada menu settings. Nah, pada halaman ini merupakan pengaturan websitenya. Jadi kita bisa mengatur nama website, logonya, telepon, email, alamat, dan sebagainya. Jika sudah, langsung saja kita simpan pengaturannya. Nah, seperti ini. Inilah tampilan yang ada. Oke. Berikut kita akan coba login. Kembali ke Granda. Lalu kita akan coba masuk ke login pasien. Nah, login pasien ini itu kita klik dulu seperti ini. Nah, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Nah, jadi di sini tuh teman-teman bisa langsung daftar pasien baru jika teman-teman mau memiliki akun ya. Jadi langsung saja kita masukkan namanya di sini. Doni. Lalu emailnya doni@gmail.com. Kalau kita masukkan passwordnya, kita pilih usia. Di sini saya masukkan usianya 43 tahun. Lalu di sini kita bisa pilih jenis kelamin. Saya pilih laki-laki. Daftar. Nah, ini langsung otomatis terdaftar ya guys. Jadi saat login pasien langsung saja kita masukkan email yang tadi sudah terdaftar, Doni, langsung seperti ini. Langsung saja kita klik. Lalu passwordnya sesuai password yang tadi kita daftar ya. Nah, seperti ini langsung masuk ke dashboard menu login pasien ya. Ini ada dashboardnya, ada mulai konsultasi, riwayat konsultasi ya. Nah, kita klik konsultasi. Nah, ini langsung kita mulai konsultasi ya. Langsung saja kita masukkan. Nah, tidak ya, pokoknya sesuai gejala yang kita rasa ya, seperti itu. Seperti ini. Oke, kita bisa coba contohnya. Tidak, ini tidak. Gejala, tidak. Ini lepas ini. Seperti ini. Tidak. Jadi ini itu dia akan memunculkan semua gejala dari semua data penyakit yang ada di
basis pengetahuan ya. Jadi ini akan muncul jadi contohnya gastritis kronis ini ada 5 gejala. Nah, dia bakal muncul 5 gejala yang berhubungan dengan gastritis. Nah, namun kalau kita klik tidak seperti ini, dia langsung muncul ke penyakit lain seperti ini. Nah, lihat ini kalau saya klik ya. Nah, dia masih di sini, dia akan lanjut ke gejala-gejala berikutnya seperti itu. Ini contohnya saya milih ya terus ya. Lalu saya milih tidak. Seperti ini lakukan sampai selesai. Nah, setelah selesai langsung muncul tingkat setelah selesai langsung muncul kemungkinan penyakitnya ya, hasil diagnosanya. Di sini saya katarak 97%, diabetes mellitus tipe 2 93%. Nah, langsung muncul seperti ini. Lalu di bawahnya langsung ada saran pencegahan dan pola hidup. Jadi dia itu di pencegahannya ini tuh bakal muncul sesuai penyakit yang sedang kita alami ya, seperti ini ya. Jadi sini dia muncul pencegahan diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini batasi asupan gula dan karbohidrat sederhana dengan makan tinggi serat 8 olahraga rutin. Lalu ada pencegahan katarak dan pencegahan gagal ginjal kronis ya, seperti itu. Lalu di sini pasien juga bisa melihat riwayat cara bagaimana sih cara pencegahan penyakit yang di sini bisa nih, coba ini baca selengkapnya. Bagaimana sih cara pencegahan penyakit jantung koroner. Nah, seperti ini langsung muncul seperti ini ya. Hindari makanan berlemak jenuh, perbanyak konsumsi ikan sayur, berhenti merokok, kelola stres dengan baik, dan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan jantung. Seperti itu. Nah, ini dia langsung seperti ini. Jadi halaman ini tuh dia basisnya itu adalah nggak usah itu namanya hapus. Lalu kita seperti itu. Lalu kita langsung ke menu riwayat. Nah, ini riwayatnya, riwayat konsultasi saya tadi ya. Ini seperti ini, kita lihat hasilnya. Nah, langsung muncul riwayat konsultasi ya. Riwayat yang tadi kita melakukan konsultasi itu munculnya di sini. Seperti ini, kita bisa lihat ini tuh setiap kali kita konsultasi dia akan muncul di sini ya, seterusnya kalau 20 Agustus berapa nih, seperti itu. Kita bisa lihat hasilnya. Oh, jadi kita bisa tahu nih bulan lalu saya terkena penyakit apa gitu. Gejala kalau saya cuma hapus ya. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada menu lokal. Lalu saja kita lokal. Nah, seperti ini. Sekian penjelasan dan tutorial penggunaan aplikasi sistem pakar Autentifaktor. Melalui aplikasi ini kita dapat melakukan konsultasi gejala secara mudah dan praktis, sekaligus mendapatkan informasi pencegahan sesuai penyakit dan terdeteksi. Perlu diingat, aplikasi ini bukan pengganti dokter, melainkan sarana bantu untuk melakukan deteksi dini dan meningkatkan kesadaran kesehatan. Dengan aplikasi ini, kita dapat lebih cepat mengenali potensi penyakit kronis maupun degeneratif, sehingga langkah pencegahannya bisa dilakukan sejak dini. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mari kita jaga kesehatan bersama, karena mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.